Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Osmi Suganda. Kali ini kita akan bongkar gimana caranya mendapatkan 1 hingga 2 juta rupiah per bulan tanpa ngonten di sosial media. Waduh, menarik bukan? Simak video ini sampai habis. Nah, jadi ini judul kita, ya, insya Allah dapetin 1 hingga 2 juta rupiah per bulan tanpa ngonten, cuman modal aplikasi Canva. Insya Allah Ta'ala, bismillah. Nah, kita disclaimer dulu, ini apakah cuman jual ludah doang, Bang? Bukan. Karena saya, Oswi Suganda, di tahun 2021 ya, atau 2022 sebelum ngonten, saya udah mempraktikkan ilmu ini, teman-teman. Sebelum ngonten, saya udah jualan, saya udah menjadi jasa desain, full nggak ngonten. Saya nggak bikin tutorial, nggak bikin konten-konten edukasi di Instagram saya, belum. Nah, tapi saya sudah menghasilkan segitu dari aplikasi Canva. Sebenarnya ada 2 cara ya mendapatkan cuan tambahan dengan aplikasi Canva. Yang pertama internal dan eksternal ya. Pertama internal, kedua eksternal. Yaitu internal Canva, intinya kita digaji, dikasih uang oleh Canva. Yaitu pertama apa, menjadi konten kreator template. Tugasnya membuat template-template yang ada di aplikasi Canva. Kebayang kan? Setiap template itu diambil atau diekspor oleh pengguna aplikasi Canva di seluruh dunia. Setiap kita gunakan, setiap mereka gunakan, kita sebagai pemilik template atau yang mensubmit template-nya ke Canva akan mendapatkan cuan dari sana. Nah, itu dia ya, timbal balik dari aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva akan membayar kita atas apa? Atas orang-orang yang memakai template-template yang kita bikin. Kemudian yang kedua ada konten kreator elemen, yaitu membuat elemen-elemen yang ada di aplikasi Canva. Seperti apa, Bang? Misalnya kayak foto, video, ilustrasi, 3 dimensi. Nah, itu semuanya buatan kreator elemen namanya. Dulu ini kontributor ya namanya, atau kreator. Sekarang udah digabung menjadi konten kreator template dan konten kreator elemen. Jadi setiap orang yang memakai elemen kita, misalnya ada elemen, mmm, foto ya, elemen foto untuk kita jadikan background, setiap dipakai orang dan dan diekspor, maka kita akan mendapatkan cuan dari sana. Canva akan bayar kita. Yang ketiga ada Canvasador, dulu namanya Canva Champion. Nah, Canva Champion ini adalah afiliator resmi dari aplikasi Canva. Affiliate resmi. Jadi harganya sedikit miring dan bisa berlangganan Canva Team. Sebenarnya harganya lebih mahal, ya karena berlima jadi di patungan untuk membeli yang mahal tadi. Kalau dibandingin dengan personal itu mungkin lebih murah. Misalnya kalau personal itu berapa ya, 769.000 kalau setahun. Tapi kalau tim itu 1 jutaan. Tapi ini dibagi 5 jadi agak lebih murah, seperti itu teman-teman. Dan yang seperti ini yang boleh itu hanya Canvasador atau Canva Champion dulu sebutannya. Ini resmi dari Canva, afiliator resmi dari Canva, jangan beli di luar itu. Beli hanya 2 melalui Canva langsung, canva.com atau Google Pay kita bayar langsung di aplikasi, atau melalui Canvasador atau Canva Champion sebutannya. Jangan beli di marketplace, jangan beli di iklan, ya. Tanya kalau ada, "Bang mau berlangganan Canva Pro?" "Iya." "Ada nggak ini link afiliatornya atau Canvasadornya?" Nah, itu kita minta. Karena apa? Nanti kalau kita beli yang tidak resmi, itu akan di-ban. Akun kita di-ban, desain kita hilang, nggak bisa daftar lagi. Aduh, sayang kan. Nah, kemudian dari luar Canva. Tapi sebelum itu, ada yang nanya nggak, cara gabung yang di sini gimana, Bang? Jadi content creator template, jadi content creator elemen, jadi Canvasador itu gimana? Iya, kabar buruknya ini semua sudah ditutup. Sudah ditutup, afwan ya teman-teman, ini sudah ditutup. Tapi ada kesempatan buat teman-teman mungkin ada pendaftaran, dicari nih orang-orang freelancer untuk membuat template di Canva, mungkin ada tuh nanti. Jadi mereka itu punya studio, teman saya juga punya studio dan mereka meng-hire orang untuk bekerja menjadi freelancer hanya dari rumah doang, seperti itu teman-teman. Ya, ini mungkin ya, ini mungkin.
Tapi untuk Canvasador ini harus menjadi konten kreator dulu, kayak brand ambassador-nya Canva deh, Canvasador ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dari luar Canva itu apa, Bang? Pertama jasa desain, ya tentu dong. Ini udah pasti, ini jasa desain ya, tertutup. Nah, jasa desain ini gampang banget, ya. Saya dulu ngelakuin ini, saya desain spanduk, saya desain PPT, saya desain poster, ya desain produk, desain feed, desain kalender, desain poster PBDB, penerimaan murid baru, ya kan, kalau ada acara pengajian saya desain backdrop-nya, spanduknya, ya ini jasa desain. "Bang, tolong dong bikinkan poster kajian untuk pekan depan." Nah, itu menjadi sumber cuan misalnya teman-teman. "Berapa Bang? 15.000, 20.000." Okelah. Karena apa? Karena template aja kita pakai, nggak masalah. "Boleh Bang pakai template?" Boleh. Yang nggak boleh itu jual template-nya, dalam bentuk template. Tapi kalau jual hasilnya itu boleh. Itu jasa desain ya, ini insya Allah ini berpeluang nih teman-teman untuk menghasilkan beberapa ratus ribu deh. Kalau ramai, kalau orang banyak tahu kita, misalnya kita ada sebuah majelis taklim, kita desainkan, nanti orang akan tahu, "Wah kalau mau desain tuh sama si Osbi aja." Dia tuh jago desain itu. Nah, misalnya gitu, itu dari mulut ke mulut biasanya, oke. Nah, selanjutnya ada jual merchandise, jual apa ya, oleh-oleh dan sebagainya. Saya dulu pernah jualan wall decor ya, kayak wall decor di belakang sana itu wall decor, bisa dibikin dipakai aplikasi Canva. Kita bikin mug ya, bisa juga di aplikasi Canva. Tumbler bisa juga, ya atau apapun bisa pakai aplikasi Canva, asal tahu tekniknya. Apa tekniknya? Tahu ukuran bidang print-nya. Gimana cara taunya? Ya kita tanya dulu sama tukang cetaknya, atau kita misalnya ada vendor, misalnya kita lihat di marketplace, jual jasa pembuatan custom tumbler misalnya. Ditanya, "Bang, itu desainnya ukuran berapa ya Bang? Saya mau pakai desain saya sendiri, ada kurang harga nggak Bang?" Atau kita punya kawan yang buka jasa cetak, kita minta sama mereka, "Saya mau kerjasama sama Abang nih," misalnya, "Bisa nggak Bang, saya dapat harga modal," misalnya, atau, "Untungnya sedikit aja Bang." Bisa kayak gitu, saya udah ngelakuin itu. Dan untuk mug ini, saya modalnya itu 15.000 sampai 20.000 ya, dan saya jual 45.000, 35.000 satu mug. Kita cuman siapin desainnya aja, mugnya itu udah sama tukang cetaknya, vendornya gitu. Oke, tekniknya itu tahu ukuran bidang print-nya, ya, misalnya gelas nih ya, gelas ini bidangnya itu berapa ukurannya, misalnya 5 kali 5 senti Bang. Oh, berarti kita bikin nomor duanya, desain dengan ukuran 5 kali 5 sentimeter di Canva, ya, di project Canva sesuai dengan bidang print-nya. Tapi kita harus tahu, tanya dulu sama tukang print-nya, abang-abang cetaknya, gitu ya, itu jualan merchandise. Nah, kemudian ada editing, jasa editing. Intinya apa ya, digital lah ya, kayak buat CV, buat presentasi, editing video, kemudian motion graphic misalnya, atau undangan digital. Itu semua bisa pakai aplikasi Canva. Undangan digital bisa, Bang? Bisa, ya. Nanti ya di course ini ada teman-teman untuk undangan digital. Saya kasih teman-teman, ya. Dan bisa dijual? Bisa, Bang, ya. Jadi orang nanti, "Bang, tolong saya mau nikah nih, berapa biayanya, Bang, untuk bikin undangan digital?" Videonya ya, video. 150.000 Bang, oke. Atau 100.000 oke. Gampang kok bikinnya, teman-teman. Oke? Nah, itu dia dari eksternal ya. Tadi yang ini internal, yang dari Canva, ini eksternal dari Canva. Kita harus ngulik sendiri. Nah, masalahnya apa perbedaan dari nggak ngonten versus konten? Nah, nanti kita bahas. Tapi kalau untuk tanpa ngonten, untuk dapetin 1 hingga 2 juta rupiah ini bisa banget dengan menekuni hal-hal ini, ya, menekuni dengan hal-hal ini. Tapi ada kelemahan dan kekurangannya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Barakallahu fikum.